Hukum PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia dan SIN Indonesia serta Ustadz Solmed untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta kepada para penggugat dan ganti rugi imaterial secara tanggung renteng sebesar 1 triliun untuk membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Kami sampaikan dulu ya, tadi pagi kita sampaikan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait produksi dan distribusi serta penjualan produk rokok SIN herbal yang mereka sampaikan itu rokok herbal mengenai tidak adanya kode produksi dan adanya iklan-iklan yang menyesatkan. Nah, ada beberapa tergugat di sini, diantaranya ada Menteri Kesehatan, ada BP POM, ada PDUD Bintang Timur, ada PT Tridaya Sinergi Indonesia, ada PT SIN Indonesia Cemerlang, dan Ustadz Solmed ya. Nah, di dalam gugatan ini kami sudah sampaikan beberapa pokok-pokoknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan produksi dan distribusi rokok yang tidak mereka penuhi, yang sehingga itu melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Salah satunya adalah terkait tidak adanya kode produksi di seluruh varian rokok SIN. Rokok SIN ini yang diproduksi oleh PRUD Putra Bintang Timur ini ada sekitar 40-an varian, yang mana distributor utamanya adalah si PT Trisinergi itu dengan PT SIN yang dimiliki oleh Ustadz Solmed. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di SIN Propos ini ada kode produksi yang mereka tulis, tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, tidak jelas. Tidak seperti dengan rokok kebanyakan yang sudah mencantumkan, sehingga semestinya sudah ada ya, tidak hanya sekedar kode produksi, tetapi mencantumkan kapan diproduksinya. Itu kan adalah hak daripada konsumen. Nah, kami mewakili penggugatnya di sini, prinsipal kami yaitu ada Profesor Dr. Rizal Edi Halim. Beliau sebagai dosen dan juga penggiat terkait dengan perlindungan konsumen, ada Bapak Taufik Hidayat dan Bapak Amin Masduki. Selain tidak memuat dan mencantum kode produksi, yang mana tidak mencantumkan ini, mereka tidak memenuhi hak-hak daripada konsumen, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, mereka tidak menjaga hak-hak konsumen dalam artian konsumen tidak tahu ini kapan diproduksinya, apakah produk masih layak digunakan. Tidak ada penjelasan dari klien kami menyampaikan produksi rokok yang mereka konsumsi ini kadang rasanya hambar, rasanya tidak jelas, rasanya apek, berbau apek. Dan kalau dilihat dari kalau dilihat ini tadi kami baru lihat di depan teman-teman wartawan, selalu ketemu bekas-bekas seperti ini. Berjamur kayak sudah kadaluarsa. Nah, kemudian selain dengan kode produksi, ada terkait iklan-iklan yang menyesatkan. Di dalam website resmi PRUD Putra Bintang Timur ini menyatakan bahwa rokok SIN itu adalah rokok herbal, rokok yang menyehatkan ya. Website resminya mereka sampaikan bahwa nikotin rokok SIN itu sangat rendah, bahkan dinyatakan mendekati 0%. Tarnya juga dianggap paling rendah. Padahal ini websitenya juga. Nilai tar yang disebutin di sini ya. Tar pada rokok SIN adalah ramuan jamu terapi kesehatan yang membantu mengurangi racun dalam paru-paru dan seterusnya. Nah, padahal kita lihat di sini tarnya itu 40,1%, lebih besar daripada rokok kebanyakan yang mana di sini hanya 14 mg tarnya. Yang tadi sebelumnya dari teman wartawan rokok mesin dengan rokok mesin biar perbandingannya apple to apple. Nah, ini 14, yang satu 17. Ini 14, dia punya 17. Jadi bagaimana bisa dia mengatakan bahwa ini adalah rokok herbal tanpa bahan-bahan kimia?
Nah, sebelum melayangkan gugatan ini, kami sudah mengajukan somasi kepada para tergugat ini terkait apa-apa saja yang sebenarnya mereka sudah langgar sebagai produsen dan distributor. Tetapi somasi kami sudah 2 kali melayangkan somasi, tanggal 9 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 tidak ada jawaban sama sekali gitu. Nah, ada juga di dalam peraturan terkait dengan distribusi dan produksi rokok, termasuk promosinya, itu mereka tidak boleh mempromosikan di media sosial, ya. Tetapi dari bukti-bukti yang ada, mereka malah mempromosikan di media sosial, mencerminkan bahwa ini adalah rokok banget. Bahkan di dalam kegiatannya Ustadz Solmed juga membawa rokok itu di hadapan anak-anak. Di dalam ceramahnya, kita sudah lampirkan di dalam bukti, nanti dijelaskan oleh rekan kami. Kemudian diketemukan juga di e-commerce. Mungkin kita ketahui ya, kalau di e-commerce itu produk rokok tidak bisa diakses langsung melalui handphone. Karena apa? Melindungi konsumen yang usianya di bawah 18 tahun. Tetapi ternyata di salah satu e-commerce sangat dimungkinkan siapapun mengakses. Ini saya klik Sin Herbal Kepo. Nah, sangat bisa dibeli. Karena apa? Kenapa bisa diakses di e-commerce ini? Karena mereka memasukkan kategori rokok ini ke dalam kategori herbal, kategori multivitamin, kategori obat. Ini kan jelas menyesatkan dan nggak benar gitu ya. Di sini di e-commerce yang kami lihat deskripsi produk, ya ini luar biasa banget nih. Penyesatan informasi kesehatan yang tidak ada seperti kode produksi, dan di dalam iklannya juga menyatakan bahwa Sinprovos berkhasiat terapi pembekuan lemak, terapi penyakit jantung, memperlancar aliran darah, anti infeksi, anti bakteri, penyakit kulit, sampai meningkatkan gairah seks. Luar biasa. Sebuah produk rokok ya mengkampanyekan kesehatan, ini jelas melanggar. Nah, selama bertahun-tahun produk Sin itu bisa dinikmati berbagai kalangan tengah-tengah masyarakat tanpa ada pengawasan yang berarti dari BP POM, sehingga BP POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, itu kami anggap tidak melakukan kerja pengawasan terhadap produk rokok yang beredar di masyarakat gitu. Sehingga di dalam gugatan ini kami menuntut beberapa hal ya. Ada beberapa dasar hukum yang dilanggar, kalau disebutkan banyak sekali, tentu hal-hal yang berkenaan dengan produksi rokok, distribusi rokok, dan termasuk pelaksanaan kampanye atau pemasarannya. Nah, yang kami tuntut adalah 1. Menyatakan PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT Sin Cemerlang, serta Ustadz Solmed telah melakukan perbuatan melawan hukum atau alternative debt. Yang kedua, memerintahkan kepada PRUD Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan PT Sin serta Ustadz Solmed untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk rokok Sin yang tidak mencantumkan informasi kesehatan seperti kode dan tanggal produksi pada kemasan produk rokok Sin. Yang ketiga, memerintahkan kepada kementerian, lembaga, badan terkait untuk mengawasi penarikan dan pemusnahan produk Sin tersebut dan mencabut seluruh perizinan yang berkaitan dengan produk rokok Sin tersebut jika tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghukum PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan Sin Indonesia serta Ustadz Solmed untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta kepada para penggugat dan ganti rugi imaterial secara tanggung renteng sebesar 1 triliun untuk membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan uang ganti kerugian tersebut membangun fasilitas kesehatan dan atau pusat rehabilitasi rokok. Itu hal-hal yang kami cantumkan, yang kami tuntut di dalam gugatan tersebut.